Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di episode 3 ini kita ke bagian mesin ya. Jadi ini ada water pump. Ini water pumpnya udah bunyi, udah kayak soang bunyinya, oeng-oeng kayak begitu. Terus bagian bearingnya juga udah oblak, jadi kita ganti baru. Nah ini part barunya. Jadi untuk part barunya saya pakai merek Aisin. Ini yang lama Aisin juga ya, tuh. Jadi biar sama, untuk part barunya ini saya pakai merek Aisin juga seperti itu. Ini permintaan dari pemilik mobil ya, diganti baru aja seperti itu. Terus untuk part lainnya ini ada oli. Seperti biasa saya pakai sel HX5, terus ada filter oli, ini ada soket coil 4 biji kita ganti baru semua. Terus ada busi 4 biji baru. Ini ada engine mounting sebelah kiri yang di bawah aki. Kemudian ini ada seal gentong atau seal transmisi, karena seal yang nempel di mobil itu udah bocornya udah parah. Kemudian ini yang terakhir ada packing tutup klep seperti itu. Nah jadi untuk sementara segini dulu part yang baru terkumpul di rumah. Jadi hari ini saya langsung mau masukin ke bengkel. Kita kerjain nyicil ya, yang ada dulu aja. Jadi nanti ketika part lain datang, ya disusul aja nanti. Setelah datang kita masukin lagi ke bengkel supaya kerjaannya lebih cepat selesai. Oke guys, sekarang kita langsung berangkat ke bengkel. Ya ini udah di bengkel dan udah mulai bongkar-bongkar nih. Jadi yang pertama kita bongkar dulu timing beltnya. Ini timing beltnya saya rasa masih belum lama ganti nih. Soalnya masih kondisinya masih seperti baru. Jadi ini enggak diganti. Terus ini ada beberapa part yang udah dicopot, kayak engine mounting tengah nih. Ini engine mounting tengah parah sih ini. Ini udah sobek, dicor pakai power glue. Tuh, kelihatan nggak? Ini asli nggak modal banget ini. Jadi ini untuk engine mountingnya kita ganti pakai copotan yang kondisinya masih 80%. Kemudian ini ada alternator atau dinamo jalan ya. Ini untuk putarannya masih halus. Jadi saya rasa ini nggak perlu diservis karena masih oke. Selanjutnya ini mungkin tinggal kita bersihin aja bagian bodinya biar nggak kumal kayak begitu. Nah guys, selanjutnya ini ada part yang tadi saya bawa, ya kan? Kita masukin kantong kresek semua. Dan untuk water pump baru itu sedang dipasang packing. Ini water pump lamanya nih, udah bekarat kayak begini, tuh. Jadi kita simpan untuk barang bukti nanti ke ownernya. Walaupun ownernya mungkin nonton video ini. Nah ini part yang tadi di rumah saya masukin ke kantong kresek semua. Oke guys, ini lagi pasang water pump baru nih. Ini nggak kelihatan sih, gelap. Nah jadi pokoknya pasangnya di sebelah situ deh. Pokoknya ada tempat water pump gitu. Jadi ini saran aja ya buat teman-teman yang punya budget minim, usahakan jangan beli mobil dengan kondisi seperti ini, ya kan? Ini saya nggak pernah tanya harga mobilnya berapa, mobilnya ngambil dari siapa saya nggak tanya dan saya nggak mau tahu. Yang jelas ini mobil penyakitnya banyak dan biaya untuk restorasinya juga lumayan banyak banget. Jadi buat teman-teman yang ngebet pengen beli mobil bekas taksi dengan harga murah, coba dipikir-pikir lagi, karena otomatis kalau kita beli mobil taksi dengan harga murah itu pasti ada banyak PR di belakang, di balik harga murahnya ya. Jadi lebih baik cari yang kondisinya ya cari yang harganya rada sedikit mahal tapi minim PR seperti itu biar nggak pusing seperti ini ya. Oke guys, water pump sudah terpasang. Sekarang
lanjut ke bersihin bagian blok mesin ya. Karena ini blok mesinnya asli kotor banget dan ada beberapa bagian yang olinya rembes kayak gitu. Jadi yang pertama kabel-kabel soket kayak soket coil, soket injektor kita copot semua. Habis itu intake manifoldnya juga nanti akan dicopot supaya posisi ngebersihin blok mesinnya lebih leluasa gitu, ya kan? Karena kalau kita paksain tanpa nyopotin kayak gini tuh susah. Nah ini kondisinya kayak gini ya teman-teman. Ini kondisinya mesin kayak gini tuh kayak mesin yang ada di part apa namanya copotan di mana tuh di parung ya, yang mesin ngegeletak di lantai banyak gitu di tanah. Ini kayak begini kondisinya, kotor kayak begini. Jadi makanya ini akan saya bersihkan, akan saya roskam lah kalau bahasa Sunda namanya, supaya kondisinya nggak kotor kayak begini lah. Kurang enak banget dilihat seperti itu. Sekalian nanti si tutup klepnya kan akan dibuka. Nah, nanti kita lihat kondisi internal mesinnya seperti apa. Apakah banyak kerak, apakah banyak apa namanya oli yang udah jadi agar. Kita nggak tahu. Jadi nanti kita cek aja kondisi mesinnya. Oke guys, intake manifold sudah dicopot. Nah jadi nanti posisinya enak kalau buat bersihin mesinnya ya tuh. Terus untuk coil nih, coil ini kan 4 biji baru semua, cuman mereknya MAJD semua ya, MAJD rata semua. Tapi kemarin ketika di scan muncul kode error atau kode faultnya itu 3 biji coil yang apa namanya bermasalah seperti itu. Tapi kemarin pas saya cek soketnya, nah si apa engine checknya langsung hilang. Alhamdulillah berarti ini coilnya nggak jajan ya kan. Jadi tinggal kita ganti aja soket coilnya semua 4 biji, terus businya nanti kita ganti baru juga supaya hasilnya lebih apa namanya lebih jos lah seperti itu. Oke, ini tutup klep lagi dibuka nih. Tuh, jadi wah kondisinya masih bagus ini. Masih oke lah ya. Jadi ini bagian sini cap masih minim kerak, terus nggak ada oli-oli yang udah jadi agar. Jadi kondisinya masih kinclong banget. Tuh. Masih oke lah ya untuk internalnya. Tuh. Tuh, masih minim yang namanya kerak, yang namanya oli yang udah jadi agar juga ini nggak ada. Jadi untuk internal mesin saya pastikan ini masih sangat bagus seperti itu. Jadi yang bermasalah emang di bagian luarnya doang ini, kayak engine mounting, terus kopling, radiator dan lain-lain. Jadi untuk internal mesin aman. Oke guys, ini lagi bersihin blok tutup klep. Jadi untuk bersihinnya ini pakai sikat kawat ya guys ya. Bukan pakai gerinda dan bukan pakai amplas. Tuh, kelihatan kan debunya pada rontok. Nah, nanti setelah dibersihkan kondisinya akan glowing, jadi nggak kayak mesin yang ada di kampakan tuh. Oke guys, ini engine mounting kiri ya. Nah kondisinya kayak begitu, udah jebol ini. Udah parah. Oh ya kan, ini ya, seperti yang saya bilang kemarin, engine mounting kiri itu udah hancur ya kan. Jadi ketika mobil ngelewatin jalan jelek atau lewat tanggul, itu bunyinya kayak kaki-kaki kayak sok mati lah.
deg kayak gitu kan. Nah ini perlu hati-hati ini ganti apa namanya, ganti engine mounting yang sebelah kiri ini tuh, takutnya salah diagnosa malah lari ke kaki-kaki, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah itu bisa jadi dari engine mounting sebelah kiri. Oke guys, episode 3 segitu dulu, kita lanjut ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.